Nah, ternyata nyala ya lur, walaupun berat banget. Ini saya tadi agak lumayan ininya di gigi 6 ya lur, ini ya saya. Ini pun masih berat. Gigi 6 tuh masih berat banget. Muterinnya itu buset dah. Ke tenaga dalam. Gigi 6 itu ini ya lur. Ini saya pakai gigi 6 tadi. Soalnya di atasnya tadi posisinya top ya, tulisan top kuning gitu. Berarti kan kalau top kuning itu gigi 6 ya. Nah, itu masih berat itu juga lur. Nah, ini kayak gini lamsamnya ya lur. Nah, ini lamsam ya lur. Coba kita tes buat ininya ya, akselerasinya kayak gimana sih setelah dikorek-korek. Suara bisa, dulu kan putus-putus apa-apa gitu ya. Kita tes aja di sini ya lur. Nah, ternyata akselerasinya kayak gitu ya lur. Cuman ini kelemahannya, ini bannya saya masih pakai ban standar ya lur. Noh, jadinya selip. Noh, beberapa kali jadi si ban tuh gini ya lur. Saking kencangnya putaran mesin jadi si ban tuh selip. Ini kalau nggak selip mah mantep, kencang banget. Jadinya selip. Noh, panjang ini selipnya lumayan. Noh ya, tuh. Kalian bisa lihat itu bekas yang hitam itu bekas ban selip ya. Jadi si ban tuh selip muter sendiri gitu lur. Nah, karena memang ini saya pakai ban standar, ban buat harian, jadi bukan buat motor balap ya lur. Cuman ini memang masih tebal sebenarnya mano. Cuman tetap aja sih selip, namanya ban standar ya lur. Jadi dia muter aja walaupun ini bukan ban gundul ya. Lihat, bisa kalian lihat sendiri. Ini ban masih tebal ininya.
Harusnya kan kalau logikanya kalau ban masih tebal kembangnya kayak gini kan ngunci ya lur, tapi tetap no selip. Ini karena apa, si putaran mesinnya itu saking kencangnya ya lur, padahal mah ngegas itu ya biasa aja. Karena ya kalau saya gas kencangin banget bisa nabrak ke sono ya lur. Tadi aja saya sampai masuk ke sono tuh. Jadi memang sedikit, jadi itu tuh belum seberapa ya lur, belum saya gas kencang banget. Karena kalau saya gas kencang banget, ngerinya tabrakan no sama sono. Itu cuma dari sini doang nih, dari sini blesat situ deket doang kan. Jadi ya nggak digas kencang banget, biasa aja lah segitu mah. Cuma segitu aja udah selip ya lur. Gimana kalau saya kerahin semua tenaga motor ini? Ya percuma kalau digas kencang pun, malahan nantinya nggak jalan motor, diam aja, bannya aja yang muter gitu ya lur. Kalian bisa lihat kalau motor atau mobil yang pakai turbo, mobil yang pakai turbo kan bannya muter sendiri ya, itu saking kencangnya berarti putaran mesinnya. Jadi ini sebenarnya motor saya kan bodinya masih standar, jadi kan sebenarnya harusnya kan masih berat ya lur, harusnya tuh berat gitu. Jadi sebenarnya harusnya bantu ngigit, tapi ini ternyata saking gedenya putaran mesinnya gitu ya, kencang gitu ya putaran mesinnya, jadi ya tetap aja sih bannya itu selip. Walaupun ini ban tuh sebenarnya kembangnya itu masih tebel no, kalian bisa lihat ya. Oh, bannya ini masih mantep lur. Nah, bisa kalian lihat bannya ya, nggak gundul, masih tebel gitu. Cuman ya namanya power tinggi, terus ininya plesteran, cor-coran, jadi ya selip ya lur. Dan terus memang sih kalau di Cilegon itu set ajis. Kalau di Cilegon itu jalan kebanyakannya pakai coran kayak gitu ya lur. Jadi ya memang susah juga sih selip. Kalau di aspal tuh enak dia ngigit ya lur. Jadinya tuh nggak selip, muter sendiri gitu bannya ya. Karena ini di jalan coran jadi ya selip terus. No, ini sepanjang ini no ke sana. Itu tuh pakai coran ya. Jadi bukan aspal hot mix gitu, bukan ya lo, tapi pakai coran jadi licin. Padahal mah ini dari tadi kan saya udah spinin kan biar bannya panas ya lur. Tetap aja no sampai pada hitam-hitam juga masih selip bannya, nggak bisa ngigit gitu ya lur. Jadi si motor tuh kalau buat setaran pasti kalah ini motor. Harusnya memang diganti bannya ya lur kalau buat balap. Ya karena ini saya gunain buat harian, jadi ya nggak perlu saya ganti. Paling nanti saya misalkan kedepannya pengen sih motovlogan gitu yang ngetes. Cuman kalau ngetes kayaknya sih nggak saya kayak tadiin ya, nggak dari nol ke jalan, karena percuma ya lur. Jadi si mesin mah kenceng, ban kenceng tapi selip gitu kan, percuma, jadi nggak kenceng gitu. Memang sih kalau buat balap harusnya ya pakai bannya ban buat balap juga gitu kan. Banyak tuh harganya yang 400, yang 500, ada yang murahan 230 buat balap. Jadi bannya itu soft kompon gitu ya lur. Jadi ininya tuh komponnya itu empuk, beda sama ban standar. Walaupun ininya bagus kembangnya, tapi kan ini banyak keras lur. Karena ini memang buat harian, buat biar awet gitu. Kalau ban balap dia memang enak buat balap, empuk, tapi yang nggak awet. Kalau dipakai buat jalan coran gini banyak batu-batu kayak gitu ya, nanti lama-lama kan si batu-batu bisa nusuk ya ke ban itu. Soalnya saya juga kan sering nambal ban. Itu kalau misal lama kelamaan dulu saya pernah nambal ban drag gitu ya, yang kotak itu ya lur. Nah dia tuh ininya masih tebel ya, si kembangnya masih tebel, tapi banyak batu pada nusuk gitu lur. Ya karena empuk, jadi kompornya tuh empuk, beda sama ban standar yang keras ya. Cuman ya kelebihannya kalau buat balap dia nggak selip kayak punya saya tadi. Jadi dia mengigit gitu bannya. Kalau ini mah selip, walaupun masih kembangnya bagus kayak gitu tetap aja muter ya. Apalagi misalkan si tenaga putaran mesinnya kenceng gitu. Ini kan motor saya udah dioprek-oprek. Ini motor saya standar porting ya lur. Udah saya geser noken as innya, udah saya korek-korek lah motornya ya. Cuman intinya pistonnya sih masih piston standar, bukan piston
Oh, bukan dom, bukan diborak, bukan ya lur. Ini bener-bener muklis piston standar FU yang rata, yang ya aslinya pabrik lah gitu ya lur. Cuman udah saya korek noken asnya, udah saya geser-geser, udah saya entengin magnetnya, udah saya pokoknya saya oprek lah ya, udah dilepas dekompresi, udah dilepas gitu ya lur. Jadi memang mantap, berarti ini Satria FU setelah lepas dekompresi, setelah saya geser noken asnya, dan ini Satria FU setelah saya papas magnetnya biar enteng ya lur. Waktu itu kan ada videonya tuh, bisa kalian lihat aja di video saya sebelumnya tentang pemapasan magnet Satria FU hanya pakai bor dan gergaji. Nah, bisa kalian lihat di situ caranya. Dan ini ternyata mantap ya lur. Noh, selip. Ini karena bannya bukan ban buat balap ya, jadi selip. Nah, kayak gitu ya lur. Ini oprekannya mantap lah. Nanti di video-video selanjutnya saya ingin sekali sebenarnya buat bikin motovlog ya lur. Jadi saya nanti pakai GoPro gitu. Ini saya masih pakai HP, masih pakai tripod. Jadi sendiri saya ya lur. Saya tuh nggak punya kameramen, makanya saya tadi ngetes di sini juga nggak saya bawa karena memang siapa yang mau megangin kamera saya. Jadi ya saya simpan aja pakai tripod di sana, noh. Saya simpan tripod di situ kan, buat nyenter ke sana gitu. Jadi makanya susah, saya tuh mau ngetes kemana-mana yang nggak bisa, makanya ini saya tes di sini aja ya. Kurang lebihnya ya segitulah akselerasinya. Jadi walaupun motor saya kencang, tapi bannya selip ya loh. Jadi harap dimaklum ya. Ini kalau nggak selip ini kencang banget motor. Cuman karena bannya selip, muter sendiri. Walaupun bannya sih nggak gundul, bannya masih bagus noh ya, nggak gundul ya. Jadi kalau kalian mau ngebully motor saya banyak gundul loh, lihat noh, banyak kagak gundul ya, kagak gundul. Pokoknya ban masih tebel, masih noh. Takutnya misalkan itu mah bannya gundul gitu, noh lihat noh, bannya noh masih tebel noh, noh masih tebel ya, noh dari sini nih tuh, noh kan. Jadi kalian kalau mau ngebully lihat dulu nih bannya. Ban saya nggak gundul ya lur. Ya cuman karena memang putaran mesinnya kencang ya jadinya selip, walaupun udah saya naikin tadi di belakang sono. Saya naikin di belakang sono tetap aja selip ya. Selip dikit gitu. Kalau di depan sini ya selipnya banyak gitu. Jadi segitu aja, semoga bermanfaat video saya ini tentang ini Satria FU setelah dikorak-korek ya lur. Ternyata mantap hasilnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.